Setiap perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan ekspansi bisnisnya, apapun keterbatasannya. Setiap perusahaan tentu memiliki keterbatasan terkait dengan modal yang dimiliki, keterbatasan terkait dengan uang yang dimiliki untuk melakukan ekspansi. Tetapi Anda memiliki peluang yang tidak terbatas dengan memasuki IPO atau melantai di pasar modal. Ambil contoh misalnya Apple Incorporated dengan kode saham AAPL di Nasdaq Amerika. Apple pada tahun Februari 2009 harga sahamnya hanya sekitar 2,88 dolar dengan kapitalisasi pasar kurang lebih sekitar 190 miliar US dollar. Pada akhir Agustus tahun 2021 Apple harga sahamnya sekitar 154,3 US dollar atau kapitalisasi pasarnya menjadi 2.463 triliun dolar. Ya, ini naik kurang lebih sekitar 5.258%. Bagaimana kekuatan Apple tidak menguasai dunia dengan pertumbuhan bisnis yang sangat luar biasa sekali yang didrive oleh pasar modal. Kemudian kita bisa saksikan juga saham dari Tesla ya. Kita semua kenal dengan Elon Musk, pendiri Tesla. Pada Oktober 2019, harga saham Tesla hanya sekitar 49,58 dolar dan pada akhir Januari 2021 harga saham Tesla mencapai 880 dolar ya, dari kapitalisasi pasar sekitar 75 million atau 75 juta US dollar menjadi 847 miliar US dollar ya, naik sekitar 1675%. Ini angka yang fantastis, luar biasa. Dan bagaimana perusahaan Tesla yang baru berdiri kemudian bisa mengalahkan kapitalisasi pasarnya Toyota, perusahaan yang sudah berdiri dari puluhan tahun yang lalu. Sebuah ekspansi bisnis, kesempatan mereka menguasai pasar, melakukan pengembangan produk, inovasi yang sangat luar biasa menguasai dunia otomotif dengan didrive oleh pasar modal. Itu kalau di Amerika. Kalau di Indonesia kita bisa belajar ya, banyak juga perusahaan-perusahaan di Indonesia yang pada awalnya perusahaan kecil. Bahkan kalau dibiarkan mungkin saja bisa bangkrut karena keterbatasan modal, keterbatasan dana untuk melakukan inovasi, untuk melakukan riset, untuk melakukan pengembangan produk baru dan melakukan pengembangan pasar. Kita bisa belajar dari KLB Pharma dengan kode saham di Bursa Efek Indonesia KLBF. Kita tahu tahun 2009 market kapitalisasinya hanya sekitar 4 triliun rupiah dan pada sekitar akhir Agustus 2021 market kapitalisasinya sekitar 70 triliun rupiah ya, 70 triliun rupiah, angka yang sangat fantastis sekali. Dan dengan itu semua KLB Pharma hari ini juga masuk perusahaan farmasi papan atas Indonesia dan masuk LQ45 di Indonesia dan memiliki peluang yang sangat luar biasa menjadi perusahaan berkelas dunia, minimal bisa menguasai pasar ASEAN misalnya. Begitu juga kita lihat misalnya Indofood. Indofood juga perusahaan yang sangat luar biasa dengan kode INDF di pasar bursa Indonesia yaitu Indonesia Stock Exchange. Kita tahu bersama bahwa tahun 2002 kapitalisasi dari Indofood hanya sekitar 3,6 triliun dan meskipun mengalami penurunan pada 2021 akhir Agustus ini kapitalisasi pasarnya mungkin sekitar 55-56 triliun rupiah ya, perkembangan yang sangat luar biasa sekali. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa setiap perusahaan memiliki kesempatan itu ya apabila Anda masuk di pasar bursa Indonesia. Dan juga mungkin dalam kesempatan yang lain kita bisa mendorong Anda untuk masuk pasar bursa Amerika seperti Nasdaq, New York Stock Exchange ya. Seperti yang dilakukan oleh banyak perusahaan di China sana, mereka juga melakukan IPO di pasar lokalnya, tetapi pada saat yang sama juga IPO di Amerika untuk menarik dana dari berbagai belahan dunia untuk dibawa ke China untuk membangun negaranya, untuk membangun bisnisnya dia, melakukan penetrasi pasar di China. Nah, bagaimana kita sebagai perusahaan Indonesia yang juga
memiliki pasar yang sangat besar sekali, 270 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan pasar yang besar, tapi sayangnya banyak perusahaan yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas karena terbentur pada keterbatasan akses modal. Ya, akses dana perbankan juga sudah habis karena kolateralnya sudah habis. Pada saat yang sama juga tidak tahu bagaimana kita mendapatkan akses dana lain, dana murah dengan menggunakan IPO. Ya, kita IPO di pasar modal. Kenapa kita perlu IPO? Minimal ada, misalnya, yang pertama ketika Anda melakukan ekspansi untuk pengembangan produk, untuk melakukan inovasi, untuk pengembangan pasar, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, Anda membutuhkan modal. Dan IPO menjadi salah satu jembatan untuk mendapatkan dana segar, dana murah, di mana Anda sebagai pemilik tidak harus kehilangan semua sahamnya. Bahkan secara value, kepemilikan saham Anda lebih besar daripada itu. Tetapi Anda melibatkan pihak lain untuk berinvestasi di perusahaan Anda, dan bisnis Anda akan besar. Yang kedua adalah dengan kita IPO meningkatkan valuasi perusahaan, seperti kisah sebelumnya seperti Apple, seperti Tesla, Kalbe Farma, kemudian Indofood, dan masih banyak lagi perusahaan yang lain yang kapitalisasinya bisa naik ribuan persen, ya, dari apabila Anda tidak melakukan IPO, ya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya dukungan dana yang tidak terbatas dari pasar modal, dalam jangka panjang tentu bisnis Anda akan semakin terjamin untuk sukses, ya, akan terjamin untuk terus berkembang dan maju dan semakin besar. Ya, Anda bisa melakukan inovasi produk kapan saja, Anda bisa melakukan akuisisi perusahaan baru kapan saja, Anda bisa menambah divisi baru, bisnis baru, apabila Anda punya akses modal atau akses dana yang tidak terbatas. Ya, kali ini saya ingin mengajak kepada Anda, ya, seperti perusahaan-perusahaan lain di dunia tahun ini, misalnya kita semua tahu ada Uber, ada Pinterest, Coinbase, dan lain-lain. Ketika mereka masuk pasar bursa, mereka bisa mendapatkan dana segar untuk melakukan ekspansi. Di Indonesia tahun 2021 juga cukup fenomenal. Bukalapak bisa menghasilkan atau meraup banyak investasi untuk bisa mengembangkan perusahaannya, ya. Meskipun tentu menjadi tantangan bagi Anda untuk menjaga kinerja bisnis yang baik, sehingga kepercayaan publik terhadap Anda akan terus meningkat, sehingga harga saham Anda juga terus-menerus mengalami kenaikan dengan syarat memang bisnis Anda berkinerja baik. Kali ini saya ingin mengajak kepada Anda untuk mengikuti free webinar Kiat Sukses Ekspansi Perusahaan melalui IPO bersama saya, founder Business Miracle, Farid Subhan, dan juga Budiman Goh. Beliau ada CEO Teranusa Incorporated, sebuah perusahaan berbasis SPAC, yaitu Special Purpose Acquisition Company, yang akan membantu perusahaan melakukan kolaborasi satu atau lebih perusahaan untuk masuk pasar bursa. Meskipun Anda mungkin secara kualifikasi satu perusahaan Anda tidak cukup untuk masuk pasar bursa Indonesia, tapi dengan teknik ini, dengan teknik SPAC, Anda bisa masuk pasar bursa Indonesia dengan full. Tidak hanya papan akselerasi, tetapi Anda juga bisa masuk papan utama Bursa Efek Indonesia, yang juga punya potensi yang sama. Anda bisa menjadi seperti Telkom Indonesia, menjadi Bank Mandiri, menjadi Kalbe Farma, menjadi Indofood. Bahkan bagaimana Anda juga nanti setahun, 2-3 tahun lagi juga seperti banyak perusahaan di China sana yang masuk pasar bursa Amerika Serikat untuk menarik dana dari investor di seluruh dunia, baik itu retail maupun investor institusi atau perusahaan dari lokal maupun luar negeri. Sampai bertemu, jangan lewatkan kesempatan terbatas untuk mengikuti webinar secara gratis Kiat Sukses Ekspansi Perusahaan melalui IPO. Sampai ketemu pada webinar berikutnya. Jangan lupa ikut, silahkan. Kenapa kami membangun perusahaan ini? Itu adalah didasarkan kepada potensi Indonesia sangat-sangat besar kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang seperti Indonesia. Negara-negara lain itu perusahaan-perusahaan itu sudah memilih IPO itu sebagai jalan untuk meningkatkan kinerja perusahaan mereka. Mengapa demikian? Era sekarang adalah era kolaborasi.
teman-teman sekalian, era kolaborasi itu ditandai dengan pertumbuhan cepat tidak hanya menggunakan kemampuan sendiri. Nah, dengan demikian sebenarnya IPO itu adalah salah satu cara bagaimana kita tidak menumbuhkan perusahaan secara organik, hanya menggunakan modal kita sendiri, kemudian profit kita sendiri yang biasanya kita sebut dengan pertumbuhan organik tadi. Nah, dengan membagi profit dan membagi modal untuk working capital dan modal untuk investasi, kita bisa mengajak banyak orang, baik yang korporasi maupun masyarakat, untuk bisa ikut serta membangun perusahaan kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan banyak IHSG kita, volumenya itu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain itu masih sangat kecil. Padahal Indonesia dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia, harusnya kita itu menduduki juga paling tidak nomor urutan 4 dalam indeks perdagangan saham yang volume perdagangan saham di dunia. Tapi kenyataannya ini masih sangat jauh. Artinya kita memiliki banyak potensi untuk mengangkat perusahaan-perusahaan yang saat ini masih bergerak secara konvensional menuju ke perusahaan-perusahaan yang bisa listed atau bisa terdaftar di bursa saham, baik yang di dalam negeri maupun tentu yang di luar negeri. Potensi Indonesia demikian besar, kita melihat banyak UMKM yang memang punya potensi untuk menjadi perusahaan-perusahaan besar, seperti yang tadi disampaikan bahwa Amazon dan lain-lain itu tadinya kecil sekali, tapi dengan bantuan dari pasar modal, mereka kemudian menjadi perusahaan raksasa. Yang tadi sudah disampaikan juga, valuasinya sudah sedemikian besar, saham yang mereka miliki saat ini nilainya juga sangat-sangat besar. So, teman-teman sekalian, memang kelihatannya IPO atau initial public offering atau melantai di bursa itu kayak semacam barang yang terlalu mewah untuk banyak teman-teman yang bergerak di bidang industri. Tapi kami dari Teranusa berharap bahwa kami bisa menjadi katalisator. Kami bisa nanti membantu teman-teman sekalian untuk bisa melihat potensi dari pasar modal ini, bisa melihat bagaimana keuntungan-keuntungan yang bisa diraih ketika kita melantai di pasar modal. Bukan hanya sekedar menarik dana masyarakat, tapi bagaimana kita juga mengubah perusahaan kita yang biasanya konvensional, di-running dengan konvensional menjadi di-running dengan cara good corporate governance. Bagaimanapun, pasar modal menuntut kita rapi dalam melakukan laporan keuangan yang bisa dibaca, juga kita dituntut untuk selalu menampilkan performance atau kinerja yang baik. Dan ini semua biasanya kalau kita tidak dituntut oleh publik yang ikut invest di perusahaan kita akan santai-santai aja. Nah, ini juga yang biasanya terjadi di banyak perusahaan-perusahaan kita yang UMKM atau yang konvensional, bahwa kita jadi santai nih, orang lain bisa tumbuh dengan cepat, kita tidak bisa mengikuti pertumbuhan itu karena kita kekurangan modal kerja, juga kita tidak melakukan good corporate governance, membuat perusahaan kita menjadi lebih baik. Jadi teman-teman sekalian, Teranusa dengan berinisiatif untuk membantu teman-teman untuk bisa mempersiapkan diri menuju ke gerbang IPO. Teman-teman sekalian, kami mengundang teman-teman nanti untuk mengikuti webinar, free webinar kami, Kiat Sukses Ekspansi Melalui IPO. Dan mari kita juga bisa mencapai pertumbuhan yang sama menariknya seperti perusahaan-perusahaan yang sudah kita kenal, yang sudah melantai baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan kami yakin Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menuju ke bersaing di dengan perusahaan-perusahaan global lainnya dengan melalui mekanisme IPO ini. Jadi teman-teman, kita tunggu teman-teman sekalian di free webinar kami nanti, Kiat Sukses Ekspansi Melalui Perusahaan IPO.